Oke, kita mulai ya. Soal yang pertama, kepala ruang ICU sedang melakukan pendataan barang habis pakai di ruangannya untuk diserahkan kepada pihak gudang. Apakah fungsi manajemen yang diterapkan pada kasus tersebut? Apakah perencanaan, pengawasan, pengaturan staf, ataukah pengorganisasian? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, diketik di kolom komentar jawabannya yang apa. Kepala ruangannya lagi ngelis kebutuhan bulanan buat diserahkan ke gudang, itu masuknya apa? Perencanaan, pengarahan, pengawasan, pengaturan staf, ataukah pengorganisasian? Ayo, masuk yang mana? Baru satu yang jawab, ayo dua orang lagi. Jawabannya apa yuk? Baru Kak Sri yang jawab. Perencanaan. Ada jawaban lain selain itu? Ya, jawabannya adalah betul, perencanaan. Loh, kok bisa, Kak? Ya, memang melakukan pendataan barang habis pakai atau barang disposable yang dipakai di dalam ruangan sehari-hari itu masuknya di eh, fungsi manajemennya yaitu perencanaan. Nah, fungsi fungsi manajemen itu ada yang namanya POSAJ. Yang pertama kita mulai dari planning. Planning itu apa sih? Planning itu adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menyusun dan menetapkan rangkaian kegiatan untuk mencapainya, di mana ini melalui perencanaan yang akan ditetapkan tugas-tugas stafnya. Tapi di sini kalau yang planning itu tidak sampai menentukan tugas-tugas staf, cuma hanya secara garis umum saja. Misal saya dijadikan kepala ruangan di sebuah ruangan anak, ya ruangan baru. Nah, saya di situ diminta untuk memberikan pelayanan secara traumatic care. Nah, itu sampai di planning. Nanti kalau sudah sampai di traumatic care itu seperti apa, kemudian berapa perawat yang dibutuhkan, itu nanti masuknya di organizing. COI. Oke, nah di sini contohnya di planning itu apa aja? Contohnya itu membuat program kerja, membuat jadwal dinas, membuat anggaran, terus ngelis sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan, itu masuknya planning. Kemudian setelah planning ada yang namanya organizing. Nah, organizing itu apa? Organizing itu adalah proses untuk merincikan ataupun mengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan pengelolaan pasien. Jadi contohnya tadi secara garis umum kita diminta sebagai perawat anak kita diminta untuk melakukan perawatan yang traumatic care gitu. Nah, atau yang dimaksud itu seperti apa? Di breakdown lagi menjadi beberapa poin. Misalnya kalau semisal mau ngasih masang infus harus menggunakan lah. Atau mungkin kalau semisal ngukur suhu nggak boleh pakai termometer aksila, harus menggunakan termometer yang infrared. Itu yang istilahnya merincikan dari poin yang lebih besar itu namanya organizing. Nah, di sini contohnya biasanya yang dilakukan oleh kepala ruangan, dikasih, Kak. Contohnya yang dilakukan oleh kepala ruangan itu ada yang namanya pembuatan struktur organisasi. Kemudian kalau sudah ada strukturnya, misal dari kepala ruangan ke Katim ke anggota, nah itu tugas kepala ruangan apa aja, tugas Katimnya apa, tugas perawat asosiatnya itu apa, itu nanti diuraikan semuanya di organizing. Seperti itu. Oke, setelah organizing, fungsi selanjutnya adalah yang namanya staffing atau pengaturan staf. Nah, pengaturan staf ini adalah kegiatan penyusunan dan pengembangan ketenagaan untuk meningkatkan kinerja yang efektif. Pada intinya, staffing ini gimana caranya anggota kita itu punya kemampuan yang sama atau kompetensinya itu sama semuanya. Itu namanya staffing. Nah, di sini apa aja yang dilakukan pada staffing? Salah satunya semisal kita mempersiapkan staf yang kompeten. Nah, staf yang kompeten itu gimana? Kalau di ruangan anak, semisal kita semuanya harus paham prinsip atau traumatic care. Nah, itu gimana ya Kak caranya? Ya sudah diberangkatkan pelatihan. Apakah semuanya? Ya tidak. Ya hanya beberapa nanti yang ikut pelatihan diminta untuk menjelaskan kembali ke teman-temannya yang tidak mengikutinya. Kemudian rekrutmen, rekrutmen itu juga masuknya di staffing. Nah, kenapa? Nah, karena di rekrutmen itu ada proses kita itu menseleksi staf yang sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan.
Kemudian ada orientasi, itu juga masuknya di staffing, orientasi apa sih namanya? Anak baru ya atau karyawan baru dan pengembangan staf yang ada itu tadi yang pelatihan-pelatihan baik secara internal ataupun eksternal. Kemudian setelah staffing ada yang namanya actuating atau pelaksanaan. Nah, di actuating ini apa yang dilakukan oleh leader atau kepala ruangan yang dilakukan adalah mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam pengelolaan pasien. Nah, mengarahkan dan memberikan petunjuk ya biasanya kalau semisal kita melakukan tindakan yang tidak sesuai SOP ya kepala ruangan akan mengingatkan kita atau mengarahkan kita yang benar itu yang gimana. Atau semisal ada komplain, ya kepala ruangan yang maju untuk mengatasi komplain tersebut. Ataupun kalau semisal teman-teman ini dapat apa sih namanya ucapan terima kasih ataupun penghargaan dari pasien yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, ya sebagai kepala ruangan juga harus bisa memberikan apresiasi dan istilahnya itu apa ya namanya menghargai atas apa yang sudah teman-teman berikan. Minimal dengan mengucapkan terima kasih ya, kamu sudah bekerja dengan baik. Itu juga masuknya di activating. Memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan petunjuk, itu masuknya di activating semuanya. Dan yang terakhir ada yang namanya controlling, di mana di controlling ini itu adalah proses pengamatan yang terjadi secara terus-menerus dengan tujuan untuk menjaga agar mutu kualitas dari pelayanan yang kita berikan itu tetap baik dan tidak ada perubahan ataupun bahkan malah ke arah yang lebih baik. Itu namanya controlling. Nah, controlling ini ataupun pengawasan atau bahasa lainnya monitoring boleh itu apa aja yang dilakukan mulai dari penilaian kinerja, kemudian pengendalian mutu bulanan dan yang terakhir ada supervisi yang bisa teman-teman lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi ingat-ingat fungsi manajerial atau fungsi manajemen itu ada POSAJ, yaitu P-nya planning, O-nya organizing, S-nya itu staffing, A-nya actuating, dan yang terakhir itu C-nya adalah controlling. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Seorang pasien mengeluh pencahayaan ruangan gelap mulai dari semalam. Pasien sudah mengeluh hal ini pada perawat yang dinas malam, namun tidak ada respon. Perawat dinas pagi mencoba menjelaskan bahwa sudah melaporkan pada pihak teknisi dan akan segera diperbaiki. Namun, pasien ingin meminta bertemu dengan kepala ruangan langsung untuk melakukan komplain terhadap kondisi ini. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan perawat pada kondisi ini? Apakah meminta keluarga untuk menulis keluhan di kotak saran, memanggil kepala ruangan, mengajak keluarga bertemu kepala ruangan, menjelaskan ulang situasi pada keluarga pasien ataukah minta keluarga pasien untuk menunggu? Kira-kira jawaban yang mana? Monggo. Yuk, yang mana yuk? Kalau ada komplain, apa yang harus dilakukan? Ya, ada lagi yang baru jawab baru 3 dari 5 ya, 5 orang yang udah masuk. Ayo, apa jawabannya Kak? Yuk, ini apa Kakak? Kita bahas ya. Jadi jawabannya adalah menjelaskan ulang situasi tersebut pada pasien. Kenapa? Ya, mungkin saja pada perawat malam itu bukan tidak ada respon ya, mungkin direspon tapi belum dihubungin teknisinya. Ya sudah, kita pihak yang pagi mungkin sudah dioperkan sama perawat yang sebelumnya ya kita bilang, Pak, Bu, ini sudah dilaporkan ke pihak teknisi nanti akan segera ke sini. Nah, takutnya oh, semalam nggak direspon, masih ada apa sih istilahnya masih gelap sampai sekarang ya sudah kita usahakan untuk istilahnya itu jangan sampai komplainnya itu naik ke kepala ruangan ya itu kan hal kecil ya apalagi kita bisa mengatasinya sendiri ya kita jelaskan ulang saja namun jika sudah dilakukan penjelasan ulang lah kok
pasiennya ini tidak mau ataupun mungkin malah marah-marah, ya sudah, apa apa boleh buat, ya kita naikkan urusan ini ke kepala ruangan. Nah, di sini menjelaskan ulang kepada pasien terkait kondisi yang dialami saat ini, itu masuknya adalah mengaplikasikan prinsip etik veracity. Ya sudah, kita mengatakan apa yang sejujurnya ada, tidak kita tambahkan atau tidak kita kurangi. Jadi kita mengaplikasikan prinsipnya juga veracity. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Seorang perawat baru sedang melakukan perawatan luka ditemani oleh ketua tim. Ketua tim membantu dan mengarahkan ketika perawat baru tersebut melakukan perawatan luka. Apakah tindakan yang sedang dilakukan oleh ketua tim tersebut? Apakah supervisi secara langsung, timbang terima, komunikasi esper, diskusi refleksi kasus, ataukah supervisi tidak langsung? Kira-kira lebih masuk ke yang mana untuk soal nomor 3? Apakah A, B, C, D, ataupun E? Kira-kira yang mana, Kak? A, B, C, D, E, kira-kira yang mana? Ayo, yang mana? Ayo. Jawaban yang mana? Sih, bentar ya. Ini ada yang masih masuk di Zoom. Kak, mau join lagi. Jawabannya yang mana? Ayo. Jawabannya adalah melakukan supervisi secara langsung. Nah, izin saya menjelaskan satu persatu optionnya. Yang pertama, supervisi secara langsung. Nah, supervisi secara langsung itu melakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung di depan orang yang bersangkutan. Ya, contohnya tadi membantu untuk melakukan perawatan luka dan sekaligus untuk mengarahkannya juga. Itu namanya supervisi secara langsung. Lalu apa yang dinamakan supervisi secara tidak langsung? Nah, supervisi secara tidak langsung itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Misalnya ya, biasanya kan kepala ruangan ataupun mungkin CI atau Katim itu kalau semisal dulu masih menggunakan rekam medis yang bukan yang e-medis ya, bukan apa elektronik rekam medisnya. Nah, itu tuh biasanya kalau malam itu dikoreksi ya terkait pendokumentasian kita dicekin kira-kira tanggalnya sudah sesuai belum, terus tanda tangannya gimana, nama jelasnya, terus pendokumentasi yang lain-lain baik itu di CPPT ataupun di dokumentasi keperawatan, suhu dan lain-lain itu kan dicek semuanya. Nah, supervisi secara tidak langsung itu contohnya gini, semisal hari itu aku lagi megang pasien. Terus aku tuh pasiennya banyak nih ceritanya. Nah, aku itu nggak sempat melakukan dokumentasi yang istilahnya yang proper gitu loh. Akhirnya pas waktu malam ketemulah sama si Aiku di dinas malam nih ceritanya, dikoreksi. Akhirnya pas dilihat ini siapa sih yang megang, kok dokumentasinya kok banyak yang kurang gitu ya, misalnya gitu. Ternyata pas dilihat, oh si Cita ini yang tadi pagi. Ya udah, akhirnya si apa sih namanya, aku kan besoknya masuk siang gitu ya, masuk siang nggak ketemu sama si Aiku. Akhirnya dia itu ngasih note di kertas yang ditempelkan pada poin-poin yang menurut dia kurang, itu ditulis apa sih yang kurangnya gitu dan dioperkan ke pihak-pihak selanjutnya. Semisal yang dari malam dioperkan ke pagi, pagi nanti dioper ke siang untuk agar aku itu nanti memperbaiki dokumentasi yang sudah aku berikan. Itu namanya supervisi secara tidak langsung. Supervisi secara tidak langsung tuh nggak ketemu orangnya, tapi dia itu melakukan evaluasi. Nah, untuk menyampaikan hasil evaluasinya itu biasanya dalam bentuk catatan, entah itu note kecil ataupun mungkin diketik dalam bentuk Word ataupun yang lainnya. Itu namanya supervisi secara tidak langsung. Kemudian ada handover. Nah, kalau handover itu ya timbang terima, teman-teman ya. Nah, sekarang itu handover itu ada dua, handover yang apa sih namanya yang zaman dahulu atau handover yang tradisional itu yang kita operan di ruang perawat. Kemudian ada bedside handover atau kita tuh operan juga di ruangan pasien. Kalau secara langsung saya lihat
sudah menggunakan kombinasi di mana ya ada operan di ruang perawat dan ada juga operan yang dilakukan di tempat pasien tapi tidak sedetail yang dilakukan di ruangan perawat gitu. Kemudian ada pre-conference dan post-conference. Nah, ini tuh menurut saya adalah tindakan yang paling penting dilakukan sebelum kita sebagai perawat asosiat melakukan askep ke pasien-pasien yang kita pegang. Kenapa? Karena tindakan pre-conference dan post-conference itu sangat membantu untuk mengecek tindakan apa saja yang mau dilakukan, tindakan apa saja yang sudah dilakukan ataupun yang belum dilakukan, biar tidak sampai ada yang tertinggal. Kalau pre-conference itu berarti setelah operan dengan shift pagi, Katim kita itu memanggil kita semua satu timnya itu untuk ngecek kembali kira-kira nanti pasiennya itu misal aku megang pasien 5. Nah, pasien 5 itu tindakannya apa aja sih gitu ya. Tindakan yang besar-besar misalnya mau USG kah, mau ronsen kah, mau kontrol ke poli apa, itu nanti di list ya. Nah, kita kan perawat kan pasti punya catatan kecil gitu. Kemudian setelah operan kita lakukan setelah pre-conference kita sudah tahu tindakan apa yang mau kita lakukan ya sudah kita siapkan untuk apa yang mau kita berikan kepada pasien. Setelah itu kita ngurusin pasien masing-masing nih ya, ngurusin pasien masing-masing akhirnya sampailah di waktu mungkin jam-jam 1 ataupun setengah 1 kita dipanggil lagi sama katim kita. Gimana? Kerjaanmu udah kelar semua belum? Oh iya Kak, ini ada yang satu yang kurang misalnya kayak gitu. Apa yang kurang? Tadi itu rencananya USG Kak, tapi dokternya belum datang. Katanya nanti datang apa dokternya datang jam 5. Oh ya udah nanti tak sampein ke yang shift sore. Nah, itu tujuannya sih post conference. Jadi ngecek kembali tindakan yang sudah kita rencanakan ini sudah terlaksana semua belum? Kalau belum apa aja. Nah, itu harus tetap dioperkan ke shift selanjutnya agar tidak ada yang tertinggal gitu ya. Itu namanya post conference. Nah, setelah post conference baru operan ke shift selanjutnya. Nanti habis operan sama shift selanjutnya pre-conference lagi, muter gitu terus ya. Kemudian ada diskusi refleksi kasus. Nah, diskusi refleksi kasus itu pada poinnya adalah kita melakukan review kembali masalah yang pernah dihadapi dalam sebuah ruangan. Jadi ini tuh ceritanya masa lampau, alias masalahnya itu tidak here and now terjadi itu enggak. Ataupun mungkin semisal itu baru terjadi 2 hari yang lalu, terus habis itu kita bahas di hari ini itu masuknya tetap di diskusi refleksi kasus karena masalahnya sudah selesai. Tujuannya diskusi refleksi kasus ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Contohnya misalnya sebelumnya itu ada anak yang pasiennya itu pasien jatuh gitu ya. Anak dengan dengan jatuh itu kan menjadi pertanyaan, kenapa? Apakah backgroundnya dipasang, terus pengawasan orang tuanya seperti apa, ataukah yang lainnya? Nah, itu kita ulas di diskusi refleksi kasus. Tapi masalahnya sudah terlewati. Nah, bedanya sama ronde keperawatan. Kalau ronde keperawatan itu masalahnya masih terjadi, namun mengalami kebuntuan atau bukan kebuntuan sih. Namun permasalahannya ini tidak mendapatkan progres yang baik sehingga kondisi pasiennya ini cenderung malah perbaikannya melambat ataupun bahkan menurun. Nah, ronde keperawatan ini tujuannya adalah mengumpulkan semua tenaga medis dengan tujuan untuk kita sharing gimana sih solusinya pasien seperti ini kok sudah dilakukan perawatan semisal 10 hari, demamnya kok nggak turun-turun, antibiotiknya sudah masuk berbagai macam, sudah double dan lain-lain kok ya masih nggak turun. Ini kenapa ya? Nah, itu didiskusikan bareng-bareng di ronde keperawatan, di mana bisa dihadiri oleh dokter, farmasi klinis, fisioterapis, gizi klinis, ataupun yang lainnya yang bersangkutan. Dan tentunya perawat juga harus ikut, karena kita sebagai penyelenggara dan ronde keperawatan ini harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Kenapa? Karena biasanya kita akan pasien dalam apa sih diskusinya ya. Kita tanya, kira-kira kenapa sih kok pengobatannya selama ini kok masih panjang? Terus kenapa kok di sini laporan makannya itu kok makannya malah berkurang, bukannya malah nambah. Nah, itu nanti kita minta apa ya namanya pendapat dari pasien. Kalau semisal gimana Kak, kalau pasiennya nggak bersedia ya sudah, kalau pasiennya nggak bersedia ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa untuk dilakukan ronde keperawatan. Tapi teman-teman harus memastikan bahwa pasien itu paham ronde ini tujuannya apa, bukannya pengen dilihatin oleh banyak orang, bukan. Tapi memang ronde keperawatan ini mencari solusi agar si pasien ini segera cepat sembuh. Gitu. Kita lanjut ya. Kemudian ini soal nomor 4. Seorang perawat pelaksana sedang menerima pasien baru di ruangan.
Saat dilakukan proses penerimaan, pasien tiba-tiba mengalami kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Perawat langsung memiringkan pasien. Apakah yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Apakah tetap bersama pasien, meminta keluarga memanggil perawat yang lainnya, meminta keluarga menunggu pasien, memposisikan pasiennya supine, ataukah melakukan dokumentasi? Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya apa, Kak? Apa jawabannya kira-kira? Ya, Bayu. Jawabannya adalah, mari kita lihat dulu teman-teman jawabannya apa. B. Ya, jawabannya adalah B. Kenapa? Kalau pasiennya tiba-tiba kejang, ya pastinya pertolongan pertama kali adalah kita miringkan. Entah miring kanan, miring kiri, terserah. Yang penting fokusnya adalah mencegah terjadinya aspirasi. Terus apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita minta keluarga untuk memanggil perawat yang lainnya. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa kerja sendiri, apalagi ketemu pasien kejang kayak gini. Pasien-pasien kejang itu butuh tata laksana yang lebih lanjut, minimal pemberian oksigen ya. Kemudian bisa juga kalau semisal anak-anak diberikan obat anti kejangnya yang lewat supositoria, itu nggak mungkin kita lakukan sendiri. Nah, itu kan harus butuh bantuan teman-teman yang lainnya. Makanya setelah kita sudah pastikan kalau pasiennya ini sudah miring, terus cairan yang keluar dari mulutnya ini tidak menyebabkan terjadinya aspirasi, ya sudah kita minta keluarganya untuk manggil perawat yang lain untuk membantu kita, ya untuk membantu kita dalam tata laksana selanjutnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah, sekarang terkait metode asuhan keperawatan. Ini nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nurse M bekerja di sebuah rumah sakit swasta, di mana Nurse M bertugas sebagai pembuat asuhan keperawatan baik mandiri dan tindakan kolaboratif yang dilakukan selama 24 jam. Perawat juga menyampaikan perkembangan pasien pada DPJP dan kepala ruangan. Kira-kira menggunakan metode apa? Apakah tim primer, modular, kasus, ataukah fungsional? Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira yang mana, yuk? Menggunakan metode apa ini? Primer. Oke, ada jawaban lain? Ayo, ada jawaban lain nggak? Astagfirullah. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah memberikan asuhan selama 24 jam ya. Kalau selama 24 jam itu sudah pasti mengarah ke pri primer. Nah, di sini izin menjelaskan satu persatu kakak ya. Jadi untuk metode penugasan asuhan keperawatan itu ada tim primer, modular, kasus, dan fungsional. Izin saya jelaskan satu persatu. Untuk metode tim itu intinya ada ketua dan ada anggota. Nah, di sini fokusnya adalah ketua ini mengarahkan atau membimbing anggotanya untuk memberikan asuhan keperawatan yang terbaik selama hanya 8 jam saja atau satu shift ya. Kalau semisal ada kendala terkait pemberian asuhan keperawatan, semuanya harus dikoordinasikan dengan ketua tim. Gitu, itu tim.
Kemudian kalau primer itu melakukan asuhan keperawatan 24 jam mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang. Pada intinya primer ini yang ngelola pasiennya dari pasien yang masuk ke ruangan sampai dia nanti pulang. Nah, pertanyaannya apakah perawat primernya tidak pulang? Ya, tetap pulang sesuai dengan jadwal shiftnya. Cuma dalam pelaksanaannya perawat primer ini dibantu oleh perawat asosiat. Seperti itu. Nanti kalau semisal terjadi perburukan kondisi atau ketidakstabilan TTV, perawat asosiat itu bukan lapornya ke dokter jaga ataupun di PJP-nya langsung, tapi lapornya ke perawat primernya dulu. Gitu. Nanti perawat primer yang memberikan instruksi, dan kalau memang sudah diberikan instruksi dari perawat primer, sudah dilakukan, tapi kok masih belum ada perubahan, nanti biasanya perawat primer lah yang akan confirm langsung ke DPJP-nya. Seperti itu. Kemudian ada modular. Nah, kalau modular ini kombinasi atau campuran dari tim dan primer. Maksudnya gimana? Berarti kalau modular itu bentuknya sebuah tim. Ada ketua dan ada anggota. Ketuanya dari perawat primer, anggotanya dari perawat asosiat. Cuma kalau modular ini tidak hanya bertanggung jawab timnya, tidak hanya bertanggung jawab selama 8 jam saja, tapi selama pasiennya dari masuk sampai pulang. Itu modular. Kemudian ada kasus. Nah, kalau kasus ini biasanya memberikan asuhan keperawatan secara holistik di satu waktu pada pasien, dan biasanya pasien yang dipegang itu cuma 1 sampai 3 maksimal. Itu metode kasus. Nah, di sini biasanya metode kasus itu di ruangan-ruangan khusus, contohnya ICU, ICCU, HCU, ruang isolasi, itu menggunakan metode kasus. Ya, dan yang terakhir ada metode fungsional, di mana metode fungsional ini melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan job desk-nya. Nah, di sini sesuai dengan job desk-nya itu maksudnya apa? Yang bagian TTV, HTTV terus dalam satu hari. Atau satu shift, sorry. Dalam satu shift. Yang istilahnya yang bagian ngikutin dokternya visit, ya dia yang ngikutin visit terus nggak ikut tindakan yang lain itu yang fungsional ya. Minusnya untuk metode asuhan yang fungsional ini itu biasanya perawatnya itu stagnan kemampuannya, jadi tidak bertambah, malah cenderung ya udah itu aja gitu, karena tidak diberikan ruang untuk berkembang ya. Oke, nanti kalau ada mau ditanyain langsung ketik aja ya Kak ya. Ini jawabannya tadi adalah B, masuknya adalah primer karena di sini dilakukan selama 24 jam dan dia juga laporannya langsung ke kepala ruangan dan DPJP. Oke, lanjut sekarang tingkat ketergantungan. Seorang pasien dirawat di RS dengan keluhan muntah dan nyeri pada perut sebelah kanan atas. Pasien terpasang NGT, infus dan kateter urin. Perawat membantu ADL pasien. Pasien di atas termasuk kategori tingkat ketergantungannya apa kira-kira? Yuk, jawabannya apa yuk? B. Kenapa kok milih B, Kak? Ayo, alasannya milih B kenapa? Di sini pasiennya itu pasang NGT, infus sama kateter. Yakin masih parsial, Kak, pasiennya? Yakin masih parsial kalau kondisinya kayak gini? Ayo, jawabannya adalah total care ya. Nah, di sini izin saya menjelaskan terkait tingkat klasifikasi ketergantungan. Ada minimal, parsial, dan total care. Ini versi Douglas. Nah, minimal care itu adalah tingkat ketergantungan yang dia itu hanya bergantung pada perawat hanya sedikit saja karena pasiennya ini bisa melakukan activity daily living-nya sendiri.
Di sini dituliskan kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri, makan minum dilakukan sendiri, ambulasi atau perpindahan tempatnya masih dengan pengawasan, observasi TTV-nya cuma sekali dalam satu shift, dan pengobatannya minimal. Nah, terus status psikologinya juga stabil. Kemudian kalau yang parsial, kebersihan dirinya dibantu, makan minumnya dibantu. Dibantu dalam artian mungkin ke kamar mandi, dia tidak bisa ngelepas bajunya, akhirnya kita bantu melepas bajunya. Ataupun mungkin kalau makan minum harus kita sediakan, dan dia nanti makan sendiri. Kemudian observasi TTV-nya setiap 4 jam sekali, klien dengan kateter urin, pemasukan dan pengeluarannya dicatat, itu masuknya parsial ya. Karena apa? Karena kalau cuma pasang kateter urin, yang atasnya ini masih bisa digunakan untuk melakukan aktivitas. Contohnya tadi makan sendiri, kayak gitu ya. Kemudian klien dengan infus dan persiapan pengobatan yang melakukan prosedur. Ya. Misalnya, apa sih namanya? Pasien-pasien ini mau melakukan sebuah tindakan, terus dia ini membutuhkan bantuan kita sebagian, yaitu masuknya partial care. Kemudian kalau yang total care, itu semua keperluannya dibantu, di mana mulai dari perubahan posisi dan observasi itu setiap 2 jam sekali. Ya, kemudian makan melalui selang atau pipa lambung, sama mendapatkan terapi intravena ataupun dipasang infus, dilakukan penghisapan lendir ataupun pasiennya itu gelisah atau disorientasi. Nah, tadi di sini itu pasiennya masih sadar enggak? Masih sadar, Kak. Cuma dia ini terpasang NGT, terpasang infus, kateter. Logikanya kalau pasien pasang NGT kan nggak mungkin dia masukin sendiri jus yang halus itu ke NGT-nya dia. Kan nggak mungkin toh, pasti butuh bantuan kita. Makanya itu dimasukkan ke total care. Jadi pasien ini betul-betul bed rest. Makanya di total care ini ada tindakan untuk melakukan perubahan posisi posisi setiap 2 jam. Jawabannya adalah total care. Lanjut, nomor 7. Setelah melakukan timbang terima dengan shift selanjutnya, ketua tim berdiskusi kembali dengan anggotanya terkait tindakan yang akan dilakukan pada pasien kelolaan hari ini. Jenis tindakan apa yang dilakukan ketua tim dalam pada anggotanya? Apakah pre-conference, post-conference, ronde keperawatan, diskusi refleksi kasus, ataukah handover? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, yang mana jawabannya? Ayo Kak, yang mana jawabannya? Ah ya, wah nggak tahu. Yang mana dong jawabannya? Ayo, yang mana ayo? Pre apa pos? Pre apa pos? Jawabannya adalah pre-conference. Ya, pre-conference ya, karena kata kuncinya adalah dia tadi itu membahas sesuatu yang akan dilakukan. Jadi jawabannya adalah pre-conference, bukan post-conference. Oke, lanjut. Nomor 8. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan apabila diminta, karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi, maka gaya kepemimpinan yang digunakan adalah apa? Kira-kira yang mana?
Jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya adalah laser sphere ya, betul. Nah, di sini izin saya menjelaskan satu persatu, Kak ya. Apa itu autokratik? Kalau autokratik itu kata kuncinya adalah semua keputusan ada di tangan pimpinan. Jadi nggak mau tahu pimpinannya mau diskusi atau enggak, yang penting keputusannya ada di aku. Itu namanya laissez faire. Sorry, autokratik kok laissez faire. Kemudian ada demokrasi. Nah, kalau demokrasi itu pimpinan itu kalau ada masalah nanya ke kita, nanya istilahnya nanya pendapat anggotanya. Terus pas waktu pengembalian pengambilan keputusannya juga bareng-bareng, ya nggak sendiri-sendiri. Itu demokrasi. Kalau laissez-faire itu adalah minim kontrol dari atasan. Maksudnya apa? Ya atasannya itu pengen kerjaannya selesai, tapi dia ini nggak mau memberikan kontrol yang lebih pada masyarakatnya. Kemudian ada transformasional. Kalau transformasional itu pemimpinnya nggak hanya fokus pada tugasnya saja, tapi juga fokus pada peningkatan kompetensi anggotanya. Ya, contohnya kalau semisal kita disuruh bikin proyek Jumantik gitu ya, saya ngambil tim saya itu dari mahasiswa-mahasiswa aja. Awalnya mereka masih malu-malu, ragu kalau mau ngomong sama orang Dinkes. Akhirnya ya karena semakin berjalannya waktu, dia juga menjadi bagian di Jumantik tadi, akhirnya lama-lama dia berani ngobrol sama orang Dinkes tanpa ada saya, kemudian bisa ngelobi sana sini, itu namanya transformasional. Jadi kepemimpinannya itu membawa berkah untuk orang lain. Terus ada partisipatif. Kalau partisipatif itu kombinasi antara komunikasi dan komunikasi, komunika, kombinasi antara demokrasi dan autokratik. Ya, di mana tadi autokratik itu ngambil keputusan sendiri, kalau demokratik itu dia diambil bareng-bareng. Cuma partisipatif itu penjelasannya adalah ketuanya itu kalau misal ada masalah ngajak kita diskusi kok Kak. Tetap kita diajak diskusi. Cuma untuk keputusannya itu di tangan pimpinan. Itu namanya partisipatif. Jadi diskusinya lanjut tetap, cuma keputusannya itu ada di tangan pimpinan. Oke, itu untuk metode apa sih namanya kepemimpinan ya, tipe ataupun gaya kepemimpinan. Gaya. Lanjut. Ayo, kalau ICU itu metodenya apa? Tadi sudah tak spill. Yuk, jawabannya adalah metode metode kasus. Karena ini di ruangan khusus dan dia cuma melakukan asuhan keperawatan secara penuh hanya 8 jam saja. Ya, lanjut nomor 10. Nah, ini kira-kira ngitungnya gimana, Kak? Monggo. Berapa total jam perawatan tidak langsungnya? Kira-kira. Ayo, berapa jawabannya, Kak? Ada yang ketemu? Ada yang ketemu belum? Ayo, gampang banget ini, Kak. Jam perawatan tidak langsung itu, cara mainnya adalah tinggal dicari berapa jumlah pasiennya dikali satu jam. Nih, jawabannya adalah 30 ya. Yang ditanyakan dan
yang ditanyakan adalah jam perawatan tidak langsung. Maka satu dikali total pasiennya 40. Nah, gitu. 40. Total pasiennya 30. Berarti jawabannya adalah 30 jam. Yaitu jam perawatan tidak langsung. Kalau jam perawatan langsung itu dikalikan antara jumlah pasien dengan jam pasien yang dibutuhkan. Contohnya tadi minimal care itu pasiennya 17. Ya sudah, 17 dikali 1 jam. 1 jamnya itu dari sini nih, Kak. Ini kan sudah tentukan minimal care butuh waktu berapa jam, parsial berapa, total berapa. Jadi tinggal dikalikan saja. Kemudian partial care tadi ada 9 orang dengan 3 jam, yaitu 27. Total care itu ada 4 orang dengan satu pasiennya itu 5 jam. Maka jawabannya 20, ditotalkan itu 64. Ya, itu untuk perhitungan jam perawatan secara langsung dan tidak langsung. Gimana? Ada yang mau ditanyain di sini? Cukup? Gampang ya? Oke. Lanjut, kira-kira ini kebutuhannya berapa? Cukup, oke. Yang nomor 11 ini nilainya berapa, Kak? Ayo, jawabannya berapa? Perbandingan vokasional dan profesional itu berapa? 45 banding 55. Itu metode dari Gilis. Caranya seperti ini. Kalau misal ditanyakan berapa perawat profesional, berapa perawat vokasi, itu perbandingannya adalah 45 untuk perawat yang vokasi, terus yang profesional itu untuk yang 55. Ya. Nah, di sini contohnya tadi itu pasiennya itu kalau misal kita hitung yang profesinya, kok profesi. Vokasinya, tadi kan rumusnya itu 45 dikali 28. Ketemunya itu 13 orang. Berarti sisanya dari 28 itu 15 orang adalah eh, apa sih namanya perawat profesional gitu. Ya. Cara ngitungnya cuma ingat-ingat aja persentasenya Kak 55 ataukah 45. Kalau 55 untuk perawat nurse, kalau 45 perawat yang sudah kok sudah perawat yang vokasi alias yang D3 gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak nanya, aku diam aja loh ini loh ya. Nggak ada ya? Oke, nanti tak kasih soal. Terus ini Kak, untuk menghitung bor, kira-kira jawabannya apa Kak? Monggo. Menghitung bor. Bed occupancy rate. Ayo, jawabannya mana Kak? 200 TT, jumlah kunjungannya 3.200, terus durasinya sebulan. Berarti, ayo ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ayo ada yang tahu nggak Kak?
Jawabannya adalah, nah ini rumus BOR ya Kak. Rumus BOR itu atau bed occupancy rate, rumusnya adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Jumlah hari perawatannya tadi 3.200, jumlah tempat tidurnya 200, jumlah hari perawatannya satu periode. Kenapa saya ambil 31? Karena di sini disebutkan ini datanya adalah untuk bulan Agustus 2024 ya. Kemudian hasilnya setelah dikali-kali itu ketemu 0,5161. Nah, kalau dikalikan 100%, jawabannya adalah 51,61%. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya. Ayo nomor 13 ini. Tadi yang TTV setiap 4 jam itu apa? Ayo, 4 jam. Jumlah hari rawatannya sebulan, Kak. G, 1 bulan, Kak. Karena di situ tidak ditentukan berapa harinya. Cuma diminta di bulan Agustus 2025. 2024. Berarti kita hitung Agustus itu butuhnya 31. Ya sudah dibagi 31. Belum ada ini, belum ada yang mau jawab. Jadi tadi kita balik lagi, tingkat ketergantungan tadi kalau misal diobservasi setiap 4 jam, maka jawabannya adalah parsial parsial P. Ya. Pasien sadar saat ini terpasang infus kateter dan kateter urin dicatat. Perawat melakukan observasi TTV setiap 4 jam sekali. Yuk, nomor 14. Ini terkait S-bar. Ayo, yang mana jawabannya? Seorang perempuan usia 50 tahun dirawat di ruang internat dengan sudah 1 hari yang lalu. Perawat primer melaporkan ke DPJP bahwa pasien masih sesak nafas dan saturasinya 93. Perawat sudah memberikan posisi semipolar untuk mengurangi sesak yang terjadi. Apakah ada di fase apakah kasus tersebut? B. Background. Oke. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah C. Kenapa seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang internas sudah 1 hari yang lalu itu namanya situasinya gimana? Kemudian perawat primer melaporkan ke DPJP bahwa pasien masih sesak nafas dengan saturasi 93. Itu maksudnya di background. Kemudian pas waktu kita telepon, kita berikan rekomendasi. Dok, alangkah baiknya nggak diberikan seperti ini, tah. Nah, itu namanya asesmen, rekomendasi, sorry. Jadi setelah background itu ada asesmen. Asesmen itu apa sih tindakan yang sudah kamu lakukan? Terus nanti kita boleh memberikan saran kepada dokternya. Terlepas itu dipakai atau enggak, yang penting kita ngasih saran. Itu ya. Itu namanya asesmen. Kita lanjut nomor 15. Kok cepet? Seorang perawat berkonflik dengan teman sejawat yang berada dalam satu tim karena beda persepsi. Kira-kira ini maksudnya konflik apa? Konflik apa? Masih sama teman sejawat yang ada di dalam satu tim. Konflik intra satu. Intra satu itu mana, Kak?
Intra satu, inter dua. Ada lagi nggak jawabannya teman-teman? Ayo bacaan lagi yuk. Yo, jawaban yang mana? Yo, intragroup, intergroup, intrapersonal atau interpersonal? Kira-kira yang mana jawabannya? Yang benar yang mana? Kira-kira. Yo, Kak, yang mana? Yo, bacaan soalnya yo. Nanti akan menemukan clue-nya. Apa berarti jawabannya? In intragroup. Karena konfliknya itu adalah dengan teman satu satu tim. Konfliknya dengan teman satu tim itu namanya intragroup. Oke. Kalau konflik dengan diri sendiri namanya apa, Kak? Intrapersonal. Intra atau inter? Kalau dengan diri sendiri, Internal. intrapersonal. Kalau interpersonal dengan teman yang Hmm. lainnya. Hmm, tapi nggak ada embel-embel dalam satu tim. Kalau interpersonal, kalau intrapersonal dengan diri sendiri, interpersonal itu konflik dengan satu ataupun dua orang ataupun lebih. Kemudian kalau konflik dengan satu teman yang satu tim itu namanya in, apa? Intragroup. Kalau yang beda tim itu namanya antar grup gitu ya. Oke, jawabannya adalah intragroup karena ini teman satu sejawat. Sejawat tim maksudnya. Kita lanjut nomor 16. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira ini fungsi manajerial apa yang dipakai sama Nurse A? Ayo, pakai metode apa itu? Oh, kok metode apa? Fungsi apa yang sedang dilakukan? Ayo, fungsi apa ya? Ayo, yang mana jawabannya? Pak, tak lihat dulu. Ah. Jawabannya adalah betul. A, yaitu pengorganisasian. Nah, kenapa? Karena di sini itu sudah diberikan job desk-nya masing-masing. Kalau breakdown-nya apa pembuatan job desk itu masuknya di organizing. Gitu, ya. Oke, good. Lanjut. Nah, kalau kayak gini, ini menggunakan metode penanganan konflik apa kira-kira? Ayo Kak, apa yuk? B. Kenapa Kak Sofa pilih B? Boleh tahu? Kak Sofa pilih B kenapa?
Coba, kenapa pilih B? Why? Itu Kak, keduanya sama-sama sedang mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi istilahnya kompetisi lah. Oke, Mungkin. siap. Terima kasih, Kakak. Ya. Oh, ada jawaban lain selain dari Kak Ova? Ayo, ada jawaban lain enggak kira-kira? Kita bahas. Jadi, poinnya di sini adalah ketua tim itu tahu, oh ini ada yang mereka lagi konflik nih, dan ketua tim ini cari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu berarti masuknya di kompetisi ya. Jadi ada yang benar dan salah atau win-lose solution itu menggunakan kompetisi. Saya izin tak buka no materinya bentar ya, Kak. Tadi nggak tak sertain di belakang. Saya mana ya? Stop. Bentar ya, Kak. Resume manajemen. Nah, ini ya. Nanti kita bahas di penyelesaian masalah tadi ya. Oh, nah ini sudah kejauhan. Nah, ini nih. Jadi izin menjelaskan Kak, ini ada beberapa strategi yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Ada yang namanya kompetisi, kolaborasi, kompromis atau negosiasi, avoiding atau menghindar, dan yang terakhir yaitu akomodasi. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah menghindar. Menghindar itu apa sih? Menghindar adalah sebuah teknik yang biasanya kita lakukan ketika kita menemukan atau mengalami masalah yang tidak terlalu penting. Ya, karena dia ini sebisa mungkin untuk tidak terjadi masalah yang lebih besar. Itu namanya menghindar. Contohnya, kalau semisal kita lagi diomongin orang, terus ada yang ngasih tahu, kamu diomongin ini nih, udahlah, jawaban kita udahlah, biarin aja, suka-suka dia, itu namanya menghindar. Ya. Jadi pengen ada masalah, intinya menghindar itu seperti itu. Kemudian setelah menghindar, ada yang namanya mengakomodasi. Teman-teman fokus di yang saya blok, kuning, win-loss solution. Mengakomodasi itu adalah di mana salah satu pihak yang sedang bersengketa atau yang sedang bertengkar ini tuh memiliki kekuasaan yang lebih sehingga bisa mengakomodir kepentingan yang lainnya untuk memenangkan kepentingannya dia sendiri. Jadi intinya misal ada A sama si B. Si A ini punya kekuatan khusus, misalnya dia ini adalah anak orang kaya di sekitar situ. Sementara yang B ini orang biasa aja. Kira-kira yang menang siapa? Kalau ada masalah, yang satunya punya kuasa, satunya yang nggak punya, atau orang biasa, ya pastinya yang punya kuasa. Nah, karena dia ini memiliki sebuah kelebihan, entah itu mungkin dari secara finansial, ataupun posisi, atau kedudukan, nah dia ini bisa mengambil kepentingan orang lain agar kepentingan dia itu bisa terwujud. Itu namanya mengakomodasi. Ya, contohnya misal kalau teman-teman ini lagi ada konflik dengan nakes lain. Misalnya kita lagi sama dokter nih ya, dokter lagi ada konflik entah itu gara-gara mungkin perbedaan pendapat. Nah, di situ kalau semisal kita didudukkan berdua sama kepala ruangan kita, ya tetap aja nanti ujung-ujungnya yang punya kuasa adalah di rumah sakit ya dokter seperti itu. Jadi nanti kita yang salah ataupun kita yang malah kalah. Itu namanya mengakomodasi. Karena salah satu pihak yang lawan kita lawan main kita itu punya kekuatan khusus gitu ya dibanding dengan kita. Itu namanya mengakomodasi. Kemudian ada kompetisi. Nah, kalau kompetisi itu ada reward, ada punishment ataupun nanti kita tentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu namanya kompetisi. Ya. Nah, di sini fokusnya juga win-lose solution. Nah, contohnya kompetisi itu kalau semisal tadi ada yang salah, ada yang aku salah, yang aku bener dua-duanya, ya tugas kepala ruangan ini nyari tahu siapa yang kira-kira yang benar, siapa yang salah. Nanti yang salah diberikan punishment ataupun hukuman sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Kemudian ada kompromi ataupun negosiasi. Nah, kompromi atau negosiasi ini adalah poinnya adalah lose-lose solution di mana dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia alami, cuma tidak sesuai dengan keinginan awal, ya, tidak sesuai dengan keinginan yang dia inginkan pada saat itu. Misalnya dia pengen cuti di tanggal besok tanggal 31 misal, tapi ada senior juga yang mau cuti juga. Akhirnya
kita dikompromikan atau dinegosiasi sama-sama tetap dapat cuti tapi tidak di tanggal tersebut. Itu namanya kompromi atau negosiasi. Kemudian ada kolaborasi. Kalau kolaborasi itu cari untung dua-duanya ya, win-win solution. Jadi nggak ada yang dirugikan sama sekali. Contohnya kalau semisal gini, kalau di ruangan itu kan ada tim satu, tim dua gitu ya Kak ya. Terus kita itu sibuk ngerjain urusan pasien kita masing-masing. Misalnya ya kalau aku dulu di ruangan anak itu kan nggak bisa ya Kak ya kalau nginfus sendirian. Nginfus itu harus bareng-bareng, minimal itu 4 orang. Ada yang megangin tangannya, megangin kakinya, yang satunya asistensi, satunya satunya itu injeksi. Nah, itu dilakukan. Misal itu pasienku di tim satu. Terus di sini ada Kak Ova. Kak Ova juga perawat juga di tim 2. Sama-sama punya pasien yang mau diinfus. Akhirnya aku bilang ke Kak Ova, bantuin aku dulu yuk nginfus pasienku. Nanti aku bantuin nginfus pasienmu. Gimana? Oh iya, ya udah Cit, ayo kita infus pasienku dulu. Nanti habis itu pasienku ya. Nah itu namanya kolaborasi, win-win solution. Masalahku selesai, masalah Kak Ova juga selesai. Gitu ya. Itu namanya kolaborasi. Nah, teman-teman kan sudah pasti sering melakukan ini setiap harinya dalam bekerja. Kemudian ada smoothing. Nah, yang smoothing ini nama lainnya adalah mengalah. Kenapa dibilang mengalah? Karena dengan teknik smoothing ini itu kita ya satu menghindari konflik. Tadi kalau yang menghindar itu kan tidak ingin terjadi masalah, terus tapi kita tidak mengorbankan keinginan kita kalau yang menghindar. Tapi kalau yang smoothing kita itu tidak pengen ada masalah dan juga mengorbankan kepentingan kita agar masalah tersebut tidak terjadi. Biasanya kalau di ruangan ya perkara cuti tadi ya, semisal cutinya sama senior gitu kan, ya udah kita ngalah, ya udah Bu nggak apa-apa, saya bulan depannya lagi aja, itu namanya smoothing. Ataupun ya sudah Bu, nanti saya cutinya diambil kapan-kapan aja deh, nggak jadi cuti. Nah demi orang lain bisa cuti, kita yang ngalah, itu namanya smoothing. Gitu Kak. Ha. Nah, tadi itu karena kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah, maka menggunakan apa sih namanya kompetisi. Nanti kalau masih ada waktu, saya jelaskan materinya ya. Kita review lagi dari awal. Kemudian tadi nyampe mana ya Kak ya? Oh ini sudah. Sekarang ini nomor 18 ini juga di Esbar juga. Seorang pasien anak dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual muntah. Perawat akan melaporkan kondisi pasien tersebut pada DPJP dikarenakan pada hari ini muntah yang dialami anak tersebut tambah banyak dari sebelumnya dan anak saat ini tidak mau makan sama minum. Kira-kira di fase apakah perawat tersebut dalam Esbar? Yuk, jawaban yang mana? C. Assessment. Yakin? Yakin masuknya asesmen kah? Ayo, baca lagi. Ayo, asesmen apa background? Ayo, baca lagi. S. Situation. B. Background. A. Assessment. R. Recommendation. Berarti kalau ini masuknya mana? Masuknya adalah B. Background. Kenapa ya? Karena di sini itu dia ada perubahan kondisi. Yang awalnya mual muntahnya itu sudah mendingan, malah semakin tambah banyak dari sebelumnya. Terus mulai tidak mau makan, tidak mau minum, itu masuknya di background seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, gimana sih cara membedakan SBAR mulai dari situation, background, apa sih namanya?
A-nya itu assessment dan recommendation. Nah, itu caranya seperti ini, teman-teman. Untuk SBAR, S-nya itu situasi di mana kita itu mendefinisikan identitas pasiennya siapa, itu mulai dari nama, usia, kemudian dia itu DX medisnya apa, dirawat hari keberapa, terus kondisinya dia itu masalahnya apa. Kemudian B-nya itu background. Kenapa sih kita sampai lapor? Itu alasannya di background. Karena mungkin ada perubahan status pasien. Misalnya awalnya mual muntahnya sudah mulai ringan, malah nambah. Atau mungkin demamnya sudah diberikan paracetamol. Lah kok ya makin panas kayak gitu. Itu namanya background ya. Kemudian ada selanjutnya yaitu assessment. Setelah kita tahu nih perubahan pasien, semisal tadi awalnya nggak muntah kok malah muntah-muntah, ya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita nilai dari masalah tersebut. Misalnya orang tuanya bilang, suster anak saya kok makin muntah ya suster ya, tadi nggak muntah, sekarang muntah." Nah kita kan pasti nyamperin tuh ke situ. Kita tanya nih, sebelumnya makan apa, Bu? Gitu. Atau belum makan. Oh, udah makan, suster. Makan apa? Oh, gacoan. Level berapa? Misal kayak gitu ya. Level berapa? Oh, level 8. Oh, baik. Sebelumnya belum pernah makan yang pedes kayak gitu, Bu. Ya, enggak pernah. Terus sekarang muntah-muntah terus nih, suster, semenjak makan gacoan. Gitu ya. Baik, Bu. Ya sudah, sekarang puasakan saja dulu. Nggak boleh makan apapun. Jadi nggak boleh, kecuali kalau mau minum air putih dikit-dikit nggak apa-apa. Gitu ya. Itu kita bilang kayak gitu tuh. Nah, asesmen itu dalam bentuk apa tadi? Kita tanya nih, muntahnya kenapa? Berapa kali? Terus sejak kapan? Itu asesmen. Kemudian kita berikan tindakan mandiri kita itu apa sih? Gitu ya. Karena kita kan nggak boleh ngasih obat. Ya sudah, karena muntah-muntah ya kita puasakan dulu saja pasiennya ya, biar tidak ada intake yang masuk, karena intake yang masuk akan memicu untuk muntah. Nah, sudah tuh kita laporin kan. Siang dokter, dok, ini pasien atas nama anak A, usianya 13 tahun, dengan diagnosa masuknya itu, misal DHF, ada vomit nausea, misal kayak gitu. Ini sudah dirawat hari ke-7, dok, sudah rencana pulang. Tapi dok, ini tadi siang tadi muntah-muntah lagi dokter. Kemarin itu nggak ada muntah, hari kemarin, pagi tadi juga nggak ada. Tapi yang ini ada muntah. Tadi sudah saya tanya dok, ternyata penyebab muntahnya itu habis makan gacoan dokter level 8. Setelah makan gacoan, tadi dia muntah terus-menerus sampai sekarang, sudah saya suruh puasa dulu dok, nggak boleh masuk apapun lagi. Karena takutnya makin muntah. Nah, itu asesmen. Terus habis itu kita tanya, kira-kira mau dikasih apa lagi ya dok? Perlu dikasih obat kayak ondansetron nggak dok kira-kira? Kita boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Kita merekomendasikan itu boleh. Perkara nanti dipakai atau enggak itu terserah. Yang penting kita ada istilahnya ada usul. Misal, oh pasiennya itu punya ranitidin dokter, boleh enggak dok dikasih ranitidin misal kayak gitu. Atau ada fometa sirup dok pasiennya, boleh enggak dok dikasih fometa sirup ekstra gitu ya. Ekstra itu maksudnya diberikan hanya saat itu saja. Oh ya mbak, nggak apa-apa, kasih aja fometanya, semisal 1 sendok atau 5 mili, kasih sekarang aja mbak ya, nanti sambil evaluasi. Kalau semisal muntah ya rutinkan mbak, kalau enggak ya ya sudah cuma sekali saja ekstra kayak gitu kan. Ya sudah, berarti kan dapat instruksi nih, nanti masuknya ke TBAK. Nah, di TBAK kita tulis, baca lagi, dan konfirmasi. Kita sambil nulis tuh, kalau misal takut salah di CPPT-nya, boleh pakai kertas kecil, kita tulis biar nggak lupa itu instruksinya. Kita baca lagi, baik dokter, pasien atas nama ini dengan keluhan mual muntah, diberikan instruksinya yaitu ranitidin misalnya, atau fometa 1 sendok, 1 sendok obat. Kalau memang nanti bertambah lagi muntahnya ataupun tidak selesai dirutinkan ya dok. Oh iya mohon maaf dokter, berapa kali dok kalau dirutinkan? 3 kali lah mbak sebelum makan, setengah jam gitu. Misal kayak gitu. Oh iya dokter, baik, saya baca ulang ya. Baca ulang lagi, setelah itu sudah ya dok ya, bener, bener ya dok ya advice-nya. Iya mbak, ya sudah. Ya sudah, nanti dokter kalau misal visit jangan lupa ditandatangani ya dokter ya gitu. Ini aku masih pakai versi yang bukan rekam medis online ya teman-teman ya. Kalau sekarang rekam medis online kan lebih mudah lagi untuk di cross check gitu sama dokternya. Kalau dulu saya seperti itu. Mungkin teman-teman juga masih melakukan hal yang sama. Ya, jadi SBAR dan TBAK itu nyaut gitu ya. SBAR itu untuk pelaporan perubahan kondisi, TBAK-nya untuk saat menerima instruksi dari dokter. Seperti itu.
Ya, nah pasiennya tadi itu sampai di background karena memang belum dilakukan asesmen. Harusnya kalau sudah melakukan asesmen, sama-sama kakak. Kalau semisal sudah melakukan asesmen di sini, mungkin saja ada tambahan di soalnya pasien sudah diinstruksikan untuk puasa gitu ya. Itu sudah masuk di asesmen, baru nanti rekomendasinya itu mau diberikan intervensi apa selanjutnya. Kak, izin boleh tanya nggak? Boleh, Jadi kenapa kak? kalau nggak, aku cuma pengen ini pemahaman aku aja sih yang tadi jelasin. Berarti kalau situasi situasi itu kan berarti lapor kondisi awal aja kali ya Kak. Ya, Nah, yang terus maksudnya kalau juga yang masuk apa? background itu berarti ada perubahan keluhan kan? Berarti misalnya muntah sekali jadi beberapa kali. Nah, terus Hmm, kalau yang asesmen berarti udah ada tindakan sebelumnya berarti ya Kak, udah ada eh, tindakan tindakan yang mandiri dilakukan. perawat. Kenapa? Tindakan mandiri perawatnya Iya, apa? berarti udah ada tindakan sebelumnya atau yang diberikan lah gitu ya. Istilahnya kan berarti ya kayak yang bedain berarti itu ya. Mm-mm, betul, betul. Oke, ya udah oke siap, makasih. Iya, Kak. Nah, oh iya, satu lagi. Di asesmen tuh nggak cuma tindakan mandiri keperawatan ya. Maksudnya kayak tadi nyuruh saya itu kan tindakan mandiri keperawatan. Nah, di asesmen tuh juga bisa melakukan tindakan kolaborasi. Misalnya nih, Kak, ya, pasiennya itu sebelumnya udah dapat obat muntah nih, obat muntah. Terus karena nggak ada muntah lagi, akhirnya obatnya itu tidak diberikan. Terus kok tiba-tiba muntah, akhirnya inisiatif untuk diberikan kembali obat tersebut. Itu nggak apa-apa di situ. Itu juga masuknya di asesmen. Baru nanti kita laporkan, terus kalau semisal memang mau dirutinkan, nanti masuknya di rekomendasi, terus nanti kita tuh lakukan penulisannya lewat TPA. Seperti itu. Ya, poin kuncinya gitu. Situasi itu menjelaskan dia itu masuknya dengan diagnosa medisnya apa, usianya berapa, dirawat berapa hari, backgroundnya itu perubahan kondisi yang sampai kita tuh kenapa sih kok lapor, itu alasannya di background. Terus kalau asesmen itu kita sudah mengkaji penyebabnya itu sampai dia itu kayak gitu tuh kenapa. Terus kita sudah lakukan intervensi, itu asesmen. Kalau rekomendasi itu kita mencoba untuk merekomendasikan terapi apa yang diberikan atau intervensi selanjutnya kepada dokter gitu ya. Ini contohnya di sini. Kita lanjut sekarang perhitungan AFLOS, Kak. Monggo, kira-kira ini AFLOS-nya berapa? Yuk, AFLOS itu average length of stay, atau kira-kira berapa lama sih pasien itu dirawat di rumah sakit? Ayo, ada yang tahu atau menyerah? AFLOS. Jawabannya adalah 5 hari. Nah, ini rumus AFLOS ya, Kak. Rumus AFLOS itu jumlah lama rawat pasien, baik itu keluar dalam hidup ataupun mati, pada periode tertentu, dibagi jumlah yang pasiennya yang keluar, baik dalam kondisi hidup ataupun mati, itu terus habis itu dibagi aja. Tadi jumlah lama rawatnya itu 33 dibagi 7 sama dengan 47,1 atau kita bulatkan menjadi 5 hari. Seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti untuk AFLOS? Kak, tiga tiga dari mana ya Kak? Ini Kak, bentar Kak, lihat no soalnya ya. Nih, ini kan pasien A dirawat berapa hari, B berapa hari, C berapa hari, D berapa hari, E berapa hari. Oh, kayaknya ini kurang kayak. Cek, Kak, apa saya salah itu? 8 tambah 6, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah Ya aku 5, sembilannya nggak kelihatan. Aku hitungnya 24, ternyata ada pasien E. Udah Kak, siap. bener ya. Cek, Kak, aku takut dia salah juga.
865. Kalau ngitung nggak pakai kalkulator tuh kayak nggak marem gitu ya. Oh bener kok 33. Ya, jadi intinya itu di total semuanya lama rawat pasiennya, terus dibagi pasien yang keluar itu ada berapa biji gitu ya Kak. Itu ketemu aflos. Udin, sekarang kita lanjut. Satu lagi BTO Kak. Monggo, BTO-nya berapa yuk? Berapa jawabannya? Bravo. Bravo. Oke, ada jawaban lain? Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Caranya adalah jumlah pasien keluar dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia, jawabannya 0,07. Terima kasih. Sekarang kita ke materi ya. Wait, management. Oh, oke. Result. Result. Kita masuk ke materinya, Kak ya. Tadi metode penugasan keperawatan ini sudah saya bahas. Yang belum aja ya. Biar kebagian semuanya ini urutannya. Sik, wait. Fungsional, nanti baca ya, Kak ya. Tim, primer, kasus, terus modular. Modular tuh gabungan tim sama primer. Kemudian ada tingkat ketergantungan tadi sudah. Nah, ini kalau semisal kakak-kakak mau baca lebih banyak, ini minimal care itu kriterianya seperti ini, parsial seperti ini, total care seperti ini, ya. Tapi kalau aku lebih fokus di sini saja, ini kayaknya sudah cukup ya untuk membedakan mana itu minimal, mana itu parsial, mana itu total care. Ya, jadi pada intinya seperti ini, Kak. Kalau semisal pasiennya itu masih sadar, tapi dia itu terpasang banyak alat, contohnya tadi ada NGT, ada selang infus, ada kateter urin, itu sudah pasti dia activity daily living-nya itu sudah dibantu. Karena nggak mungkin orang dengan pemasangan NGT itu mau kewer-kewer bawa NGT-nya kemana-mana, kecuali kalau memang itu untuk sudah dipakai jangka panjang ya. Kalau di rumah sakit ya pastinya dia itu dilakukan bed rest total. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya ya dibantu oleh perawat, terutama untuk mengasih makan, terus habis itu mandi dan yang lain-lain ya. Makanya di sini total care itu termasuk salah satu kriterianya adalah makan melalui selang ya, itu masuknya di situ. Jadi NGT itu masuknya ke total care. Kemudian tingkat ketergantungan udah. Nah ini uraian dari tugas masing-masing kepala ruangannya apa. Di sini aku dapat dari buku ya Kak ya. Tapi di sini itu tugas kepala ruangan itu adalah menerima pasien baru. Itu dari buku, dari literatur. Tapi pada kenyataannya di lapangan yang menerima pasien baru adalah dedek-dedek gemes ya, alias anak baru yang unyu-unyu itu yang bagian menerima pasien baru ya. Kemudian atau perawat asosiatnya. Ini teman-teman baca nggak keluar kok ini. Cuma nice to know. Konflik tadi ya Kak ya, konflik itu ada jenisnya. Yang pertama adalah intrapersonal. Pada intinya intrapersonal itu konflik dengan diri sendiri. Misal kayak gini. Kakak ini sekarang nih ya, ini kan mau lebaran, mau beli bedak gitu ya. Mau beli bedak, tapi bedaknya masih banyak di rumah, tapi pengen beli. Nah, itu namanya konflik dengan diri sendiri. Konflik yang tidak ada ujungnya, itu namanya konflik intrapersonal. Kemudian konflik interpersonal itu masalah sama orang lain, entah sama anaknya, suaminya, saudaranya, itu konflik interpersonal.
ada satu atau dua orang ataupun bahkan lebih yang bermasalah dengan kita, itu namanya interpersonal. Kemudian ada konflik intrakelompok. Kalau intrakelompok itu kita konflik sama anggota tim kita, bukan anggota tim kita, kita konflik dengan teman sejawat kita yang dalam satu kelompok. Misalnya saya di tim satu sama Kak Hafid juga di tim satu, aku berantem sama Kak Hafid, itu namanya aku konflik intrakelompok. Tapi kalau semisal Kak Hafid itu di tim dua, aku di tim satu, terus kita berantem, itu namanya konflik antar kelompok seperti itu. Kemudian ini strategi pemecahan konflik sudah saya jelaskan, nanti teman-teman boleh baca lagi. Ada beberapa materi yang masih banyak yang belum saya jelaskan. Ini gaya kepemimpinan yang pertama itu demokrasi. Ya, demokrasi itu pada intinya semuanya dilakukan bareng-bareng anggotanya, mulai dari diskusi apa sih namanya solusinya bagaimana, terus pengambilan keputusannya itu bareng-bareng sama bawahan. Ya, kalau yang otoriter itu instruksi dan keputusan berdasarkan atasan semuanya, nggak boleh ada yang mau komplain itu nggak boleh. Pokoknya semuanya opo jari atas dasar keputusan pimpinan gitu. Kemudian ada laissez-faire. Kalau laissez-faire itu tidak ada kontrol ataupun minim kontrol dari atasan. Kenapa? Karena pimpinannya itu ya cuma pengen tahu tugasnya itu selesai tanpa pengen tahu gimana proses anggotanya itu mencapai tersebut. Itu namanya laissez-faire. Kemudian ada karismatik. Kalau karismatik itu kita suka sama seseorang atau kita mau dipimpin oleh seseorang karena kepribadian dia yang menurut kita itu baik. Itu namanya karismatik. Kemudian ada partisipatif, di mana metode ini itu adalah kita mengkolaborasikan antara otoriter dengan demokratis. Jadi tetap kita minta saran pada anggota kita, tapi keputusannya tetap di saya. Itu namanya partisipatif. Menurut saya ini yang paling apa ya namanya, yang paling pas ya. Yang paling pas kalau semisal kita butuh apa ya namanya butuh untuk memecahkan sebuah masalah, kita minta saran, nanti kita timbang saran mana yang lebih bagus, itu adalah partisipatif. Tapi kalau semisal di kondisi yang darurat, untuk partisipatif demokrasi itu tidak digunakan, yang bisa digunakan adalah yang otoriter. Kemudian ada militeristik. Apa bedanya otoriter dengan militeristik? Kalau otoriter itu fokusnya adalah apapun itu atas permintaan atasan, tapi kalau militeristik ini tuh dia adalah tipe kepemimpinan yang berfokus pada sebuah kedisiplinan ya. Pokoknya harus disiplin. Masuk jam 7 ya jam 7 tet itu harus nyampe. Kalau semisal teman-teman nggak disiplin di sistem kepemimpinan militeristik, nanti teman-teman itu akan perlahan keluar dengan sendirinya ya. Jadi mereka nggak ngeluarin, tapi kita sendiri yang keluar gara-gara kita nggak kuat dengan sistem yang mereka lakukan. Itu namanya militeristik. Kemudian tadi ada transformasional. Kalau transformasional itu pemimpinnya nggak hanya fokus pada menyelesaikan tugas, tapi dia juga fokus dalam pengembangan kemampuan anak didiknya ya. Jadi sebelumnya nggak bisa apa-apa jadi bisa. Itu namanya transformasional. Tugasnya selesai, anaknya tambah pinter. Kalau yang transaksional, dia ini fokusnya adalah ya sudah, yang penting tugasnya selesai. Kalau tugasmu selesai, tak kasih imbalan. Gitu. Itu namanya transaksional. Terus, nah ini untuk pembedanya nanti teman-teman baca sendiri ya. Oke. Nah ini peran seorang manajer, ini nggak seberapa keluar ya. Tapi nggak apa-apa kalau misal mau dibaca ya. Ini untuk interpersonal, itu ada figurehead, leader, liaison. Kemudian ada informasional, ini ada monitor, disseminator, spokesperson, ya. Kemudian ini decisional atau pengambilan keputusan, ya. Terus ini fungsi manajemen tadi sudah saya jelaskan. Nah ini, tahapan komunikasi dalam organisasi itu ada komunikasi horizontal atau yang sejajar, berarti dengan teman sejawat. Misal kita sama teman kita sendiri, ataupun mungkin dengan ahli gizi, dengan dokter, ataupun dengan teman-teman medis yang lainnya, itu horizontal. Terus ada yang vertikal nggak, Kak? Iya ada, komunikasi juga tetap ada yang vertikal. Kalau vertikal itu biasanya kita dari bawahan komunikasi ke atasan, misal dari perawat asosiat ke perawat primer, atau perawat asosiat ke katimnya, ataupun ke kepala ruangan, itu namanya komunikasi vertikal. Kemudian, sorry, kalau semisal dari atasan ngomong ke kita, berarti ngomongnya gimana? Komunikasinya. Dari misal kepala ruangan ngobrol sama saya, itu namanya komunikasi vertikal ke bawah.
ke bawah karena saya posisinya ada di bawah beliau. Tapi kalau semisal dari atasan kita kepala ruangan ngomong ke pihak bagian apa sih namanya, bidang keperawatan itu berarti komunikasi vertikal ke atas. Jadi dari vertikal itu maksudnya vertikal itu kepala ruangan, ke atasnya itu ke kepala bidangnya. Ini rumus-rumus perhitungan, ini untuk bor. Kalau yang kayak gini tuh ya pesan saya ya teman-teman harus direview, harus dihafalkan. Untuk bor itu rumusnya apa, takutnya nanti keluar. Kemudian bor itu untuk prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Bor itu bisa diminta cuma untuk 1 hari, 2 hari, seminggu, terserah yang bikin soal. Kadang juga ada yang minta untuk apa sih namanya 1 tahun atau 1 bulan, itu terserah yang bikin soalnya ya. Nanti perhatikan waktu yang ada di dalam soalnya. Kemudian di sini ada bed turnover atau perputaran tempat tidur dari satu pasien ke pasien yang lain. Itu namanya BTO. Rumusnya pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia. Kemudian untuk TOI itu adalah rata-rata berapa lama sih dia ini kosongnya tempat tidur. Ya, rumusnya apa? Jumlah tempat tidur dikali periode dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati. Ya, biasanya idealnya itu 1 sampai 3 hari, nggak lama itu bednya kosong. Ya, itu idealnya. Tapi kadang ada beberapa bed yang panjang, nggak ke tempat-tempatin, itu ya tergantung dari rame atau enggaknya rumah sakit. Kemudian ada length of stay, itu adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Ya, berapa lama sih pasien itu dirawat? Itu namanya LOS atau loss atau AFLOS. AFLOS itu berarti average atau rata-ratanya berapa sih gitu. Kemudian ini rumusnya jumlah lama dirawat dibagi pasien keluar dalam kondisi hidup dan mati. Dan ini perhitungan tenaga keperawatan sebetulnya ini tidak perlu saya ajarkan, tapi kalau misal teman-teman mau membacanya monggo ya, karena ini terlalu rumit menurut saya kalau semisal dimasukkan ke P3K dan sepertinya tidak akan masuk ke sana ya. Ini metode Douglas, cara perhitungan kebutuhan pasien, kecuali teman-teman jadi karu ya. Kalau udah jadi karu ataupun pimpinan yang lain di ruangan butuh metode-metode seperti ini, monggo nanti bacaannya Kak ya. Ada metode Douglas, ada metode Gillis. Ini sudah saya jelaskan sedemikian rupa, nanti bisa dicontoh ya. Kemudian ada timbang terima. Timbang terima itu operan ya. Operan itu tujuannya ini menyampaikan masalah, menyampaikan hal-hal yang sudah ataupun belum dilakukan, menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu ditindaklanjuti, dan menyusun rencana kerja. Kemudian fungsinya sebagai forum untuk bertukar pendapat, sebagai sumber informasi untuk fungsi dari operan. Ini langkah-langkahnya seperti biasa ya teman-teman ya, kayak kita operan sebelum-sebelumnya juga sama. Kemudian metodenya bisa tradisional ataupun bedside handover ya. Tadi yang aku bilang bedside handover itu timbang terima di tempat tidur pasien. Terus ini ada ronde. Nah, ini definisinya tadi intinya ronde itu diskusi sama teman sejawat untuk mencari tahu solusi dari masalah yang sedang terjadi. Ini tujuannya, manfaatnya. Nah, ini prosedurnya teman-teman ya. Jadi harus ada proposalnya, ada inform konsennya, kemudian sudah mencari literatur-literatur tertentu, itu harus karena nanti bisa dijadikan bahan untuk saat diskusi. Oke. Ini nggak usah lanjut evaluasi. Oke Kak, itu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain enggak? Cukup, Kak. Cukup, oke. Nanti abis ini insya Allah malam ini tak upload. Sekalian materinya tak masukkan di Google Drive. Besok hari Jumat itu pertemuan terakhir kita Lebaran. Nanti setelah Lebaran itu tanggal 3 insya Allah Kak. Tanggal 3 kita mulai lagi belajarnya. Jadi jangan istilahnya jangan sering bolos, kalau bisa ikut terus ya karena sudah menjelang hari H ujian biar nanti maksimal pembelajarannya. Oke, aku undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas waktunya.